Istri pilihan ketua mafia, bab 28, masa lalu Diandra. Aku tangan kanannya seorang mafia besar. Apa yang kulakukan saat ini melanggar aturan markas besar? Jawab Adam. Wajahnya penuh penyesalan, dia hanya bisa berandai-andai. Andai aku dulu orang baik tentu hidupku akan bahagia, anak dan istriku juga akan baik-baik saja. Nasi sudah menjadi bubur, aku memanen apa yang sudah kutanam, batin Adam. Seandainya dulu dia seorang santri ataupun orang baik mungkin hidupnya akan tenang dan damai. Tidak ada rasa takut dan khawatir yang terus menghantuinya. Dia bisa menikmati kebahagiaan bersama istri dan anaknya. Tangan kanan mafia besar, Aminah terkejut. Dia tampak syok mendengarnya. Aminah tidak pernah tahu siapa Adam yang sebenarnya. Adam sangat baik dan soleh seperti itulah di matanya sampai saat ini. Tangan Aminah dingin, wajahnya pucat dan air matanya terus menetes tanpa henti. Dulu aku penjahat, aku bukan orang yang baik, aku menyesal Aminah, ucap Adam. 1000 kali dia menyesali perbuatannya tetap saja dia menuai apa yang sudah dilakukannya di masa lalu. Abi, kedua anak kecil itu hanya bisa menangis. Mereka belum memahami apa yang terjadi, hanya rasa takut akan berpisah dan ditinggalkan. Abi sayang Diandra, Devandra dan Umi, ucap Adam sambil membelai wajah kedua anaknya. Abi, kedua anak kecil itu menangis lagi. Siapa yang akan membantai kita, Bi? Tanya Aminah. Mereka yang akan membantai kita. Aku sudah memutuskan berhenti dan bertobat. Itu melanggar sumpah dan janjiku untuk setia. Aku disebut pengkhianat dan harus dimusnahkan. Jawab Adam, kepalanya menunduk tidak berani menatap mata sendu istrinya, wanita yang begitu dicintainya. Aminah menangis. Dia harus bangun dari mimpi indahnya dan melihat kenyataan pahit ada di depannya. Pergilah sekarang Miku mohon, selamatkan anak-anak. Adam berlutut di depan Aminah, memohon agar istrinya mau pergi membawa kedua anaknya. Aminah mendekat dan memeluk suaminya. Abi, ucap Aminah. Adam membalas pelukan istrinya. Dia begitu mencintai wanita dalam pelukannya. Aku mencintaimu Umi, ucap Adam. Aku juga mencintaimu Abi, sahut Aminah. Abi, kedua anak kecil itu ikut memeluk kedua orang tuanya. Suasana di ruangan itu penuh haru. Kata pepatah ada pertemuan pasti ada perpisahan. Tapi perpisahan kali ini sebuah dampak dari apa yang sudah ditanam Adam di masa lalu. Aminah berlari membawa kedua putranya meninggalkan tempat itu sejauh mungkin. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada suaminya. Yang ada di pikirannya saat ini bagaimana menyelamatkan anak-anaknya. Hari itu Aminah membawa kedua anak-anaknya pergi keluar kota bahkan keluar Pulau Jawa. Dia pergi ke Aceh. Di sana Aminah memiliki seorang teman. Mungkin hanya di sana tempat yang paling aman untuk bersembunyi dan membesarkan anak-anaknya. Waktu terus berputar, tak terasa sudah 3 bulan Aminah dan kedua anaknya tinggal di Aceh. Aminah duduk di teras rumah kayunya. Dia menatap ke depan melihat kedua anaknya bermain. Meski mereka masih sering menanyakan ayahnya tapi mereka bisa survive. Mereka tumbuh seperti anak-anak lainnya. Hanya hati Aminah yang masih sangat terluka. Abi, bagaimana kabarmu? Apa kau masih hidup atau kau sudah kembali rahmatullah? Batin Aminah, matanya berkaca-kaca teringat suaminya yang entah seperti apa sekarang. Diandra, Devandra, udahan mainnya, tita Aminah. Iya Umi, jawab keduanya. Mereka melangkahkan kakinya menghampiri Aminah. Baru ingin naik ke teras tiba-tiba terjadi gempa bumi yang cukup besar. Mereka langsung panik dan berlari menjauh dari rumahnya. Bruk, rumah kayu itu ambruk begitu saja, terkoyak gempa yang cukup besar. Umi rumah kita, seru Diandra dan Devandra. Aminah terdiam.
Dia justru mengkhawatirkan sesuatu yang lain dengan gempa bumi itu, hatinya merasa resah dan gelisah. Tsunami, tsunami, suara orang-orang berlarian ke sana kemari. Air lautan yang tenang kini mengamuk, mengobrak-abrik kesombongan yang berjejer seperti bangunan-bangunan yang kokoh, menghancurkan segala nafsu dan meratakan semuanya menjadi rendah dan lemah, di mana air menunjukkan kekuasaan Allah yang begitu nyata. Lari, Aminah menyuruh kedua anaknya untuk berlari secepat mungkin. Umi, teriak Diandra dan Devandra yang ketakutan. Air terus meluap memakan ketinggian dan mendorong penghalang. Dia menunjukkan kehebatannya, melahap apapun yang ada di depannya, semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diandra dan Devandra terendam air, begitupun Aminah. Umi, teriak kedua anak kecil yang berusaha menyelamatkan diri dari kuatnya gelombang air. Diandra, Devandra, Aminah bersusah payah berenang ke arah kedua anaknya. Namun apa daya kekuatan air tak mampu dilawan olehnya. 1 minggu kemudian Diandra hanya anak kecil sebatang kara. Begitupun anak kecil lainnya, mereka sudah tidak memiliki keluarga. Semua keluarganya mati dilahap gelombang tsunami. Mereka kini hanya anak kecil yang mengalami trauma yang menakutkan, kehilangan semua anggota keluarganya. Diandra hanya diam bersama anak kecil lainnya, meratapi kesedihan dan penderitaan yang baru saja dimulai. Seiring pulihnya tempat itu Diandra dan puluhan anak kecil lainnya dipindahkan dari Aceh, mengikuti orang-orang yang mengaku sebagai pahlawan kemanusiaan. Mereka dibawa meninggalkan Aceh dan pergi ke kota Jakarta. Diandra, perutku lapar, keluh seorang anak kecil bermata sipit. Dia bernama Meisha, teman Diandra selama mengemis dan mengamen di jalanan. Kita tidak bisa makan sebelum mendapatkan uang Mei, jawab Diandra. Dia dan puluhan anak kecil lainnya harus memuaskan perut-perut keserakahan, tak jarang disiksa karena tidak mampu menghasilkan uang. Aku lemes aku gak kuat jalan lagi, keluh Meisha. Kita minum air aja ya, tanya Diandra. Dia dan puluhan anak lainnya kerap mengganjal perutnya dengan air keran yang ada di tepi jalan. Meisha mengangguk, apa daya, orang tua tidak ada, sang pahlawan pun seperti mimpi buruk untuk mereka. Kedua anak kecil dengan perut laparnya harus meminum air keran yang mentah dan tidak higienis. Hal itu kerap mengisi perut-perut laparnya. Kalau kita seperti ini terus kita akan mati kelaparan, ucap Meisha sambil duduk di bawah pohon, tubuhnya lemas dan sakit. Diandra terdiam, ingin rasanya pergi jauh membawa semua teman-temannya. Dia tidak tega melihat teman-temannya seperti itu, mereka sudah seperti keluarga untuknya. Diandra, seorang anak laki-laki menghampiri Diandra. Dia bernama Doni, anak seusia Diandra. Kenapa Don? Tanya Diandra. Doni mengatur nafasnya, dia berdiri tepat di depan Diandra. Kita bisa bebas dari Bang Roni, jawab Doni. Bagaimana caranya? Tanya Diandra. Dia dan teman-temannya sudah berusaha kabur tapi tetap saja kembali tertangkap. Ada orang yang ingin menyelamatkan kita dan memberi kehidupan lebih baik dari ini. Kita semua akan bebas, jawab Doni. Meisha tampak senang, sedangkan Diandra terdiam. Apa itu aman untuk kita semua? Tanya Diandra. Aman? Tono sudah ikut mereka lebih dulu sebelum kita. Itu sebabnya Tono mengajak kita ikut bersamanya, jawab Doni. Diandra terdiam. Dia memang ingin bebas khususnya untuk teman-temannya. Diandra ingin melihat mereka bahagia. Ayo pergi, sebelum anak buah Bang Roni tahu, ajak Doni. Diandra masih terdiam, dia disegani teman-temannya sebagai seorang yang jadi panutan. Ayo pergi, Meisha merengek sambil memegang lengan Diandra. Tapi, Diandra ragu. Ini kesempatan kita kabur, kata Doni. Dia lelah hidup dalam penjajahan Bang Roni,
sama seperti teman-teman lainnya. Diandra mengangguk ragu. Dia dan teman-temannya mengikuti pahlawan kesiangan yang memberi janji-janji manis, tanpa sedikit pun kecurigaan. Hanya Diandra yang ragu dari beberapa anak-anak yang ikut bersamanya. Mereka naik ke dalam mobil elf, kemudian dibawa pergi entah kemana. Beberapa bulan berlalu, Diandra dan teman-temannya ada di dalam ruangan yang bisa dibilang seperti sel Meisha terus-menerus menangis, sedangkan anak lainnya ketakutan. Nasib kita lebih buruk dari sebelumnya, keluh Donnie. Diandra terdiam, sakit hatinya melihat teman-temannya terkurung. Beberapa temannya entah dibawa kemana. Desas-desusnya dijual ke luar negeri. Ada yang dibeli rumah bordil, diangkat budak, diadopsi sebuah keluarga dan dijadikan pendonor organ. Diandra menghampiri Tono. Dia menarik kerah bajunya. Kau bilang hidup kita akan lebih baik, nyatanya kita jadi binatang peliharaan seperti ini. Bahkan teman-teman kita entah kemana, gertak Diandra. Dia benar-benar marah besar, dia dan teman-teman lainnya sudah percaya pada Tono tapi justru dikhianati olehnya. Tono hanya diam dan menunduk, dia merasa sangat bersalah pada Diandra dan teman-temannya. Tono, kau pengkhianat, seru Donnie kesal. Kemudian dia menarik Tono dari tangan Diandra dan hendak memukulnya. Untungnya Diandra menghentikan apa yang akan dilakukan Donnie. Sudah Don, gertak Diandra. Donnie terdiam. Dia menangis lalu menepi. Diandra mengepalkan tangannya. Keadaan di tempat itu semakin buruk waktu ke waktu. Satu persatu temannya dibawa entah kemana. Dia dan teman-temannya lainnya seperti binatang peliharaan. Pada suatu hari Diandra sudah lelah. Apalagi keadaan Meisha terus memburuk. Dia sering sakit sedangkan orang-orang yang berjaga tidak peduli. Aku ingin bebas Diandra, aku rindu melihat matahari dan bunga, ucap Meisha sambil memegang tangannya. Diandra menangis, teriris hatinya mendengar permintaan Meisha. Dia rela berada di tempat itu selamanya asal teman-temannya dibebaskan. Umi, Abi, Diandra teringat ayah dan ibunya yang entah masih hidup atau tidak. Tangisannya pecah padahal selama ini Diandra berusaha menahannya agar teman-teman tidak bersedih. Sekarang dia berada di titik terlemahnya. Bruk, seorang penjaga meletakkan daging dengan tulang belulang dalam piring yang sudah dimasak ke dalam ruangan selnya. Asyik makan, teman-teman Diandra menghampiri piring besar itu dan makan dengan lahap. Mereka hanya tahu makan dan tidur. Tempat itu membuat mereka lupa arti sebuah kehidupan. Diandra terdiam melihat piring kosong yang menyisakan satu tulang. Diandra, kau tidak makan? Tanya Donnie. Diandra hanya diam. Perutnya yang lapar bukan lagi tujuan utamanya. Tangannya mengepal, dia mengambil tulang itu dan menggigitnya hingga menjadi runcing. Diandra menatap tulang runcing itu. Bentuknya menjadi sebuah senjata untuknya. Beberapa bulan berlalu, Diandra mulai merencanakan sesuatu dengan semua anak-anak di dalam sel-sel. Di penampungan itu sangat banyak anak yang dikurung. Dia mengatur strategi meskipun kerap kali gagal hingga tahun pun berganti. Diandra menjadi yang dituakan di tempat itu. Pak, tolong aku, ucap Diandra memanggil penjaga sel. Apalagi? Kau ingin kabur? Diandra mengedipkan matanya, lalu mengibaskan rambutnya. Kini Diandra berusia 13 tahun, dia sudah tumbuh remaja. Waktu membuatnya banyak belajar dari rasa sakit, kehilangan, rasa rindu, air mata dan penderitaan sudah kenyang dirasakannya selama ini. Diandra yang sekarang gelap dan penuh ambisi. Tidak ada lagi air mata karena semuanya sudah mengering. Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bagi